pada akhirnya sekarang ini posisinya kita tidak bisa lagi mundur karena pilkada akan tetap berjalan. Nah, kita hanya punya perisai protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pertanyaan besarnya adalah apakah protokol kesehatan 3M itu akan mampu menjadi pelindung perisai kita semua, seluruh masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pilkada, agar tidak memunculkan klaster baru COVID-19. Kita ke Pak Wawan dulu ya, tentu saja yang mewakili KPU. Bagaimana Pak, sejauh ini sosialisasi protokol kesehatan dan pelaksanaan dalam sejauh ini rangkaian menuju pilkada itu dilakukan Pak? Monggo. Ya, Mbak Maya. Jadi pilkada di masa pandemi itu kan menjadikan posisi KPU itu bekerja di double gardan ya. Ketugasannya menjadi double gardan, ibaratnya seperti itu. Jadi satu sisi harus melaksanakan, menyelenggarakan tahapan pemilihan 2020 ini secara baik, secara profesional, proporsional, dan memenuhi azas penyelenggaraan pemilu yang 12 azas itu, ya, berintegritas dan lain sebagainya. Di sisi lain, KPU itu juga memiliki peran dan tugas untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi terkait dengan protokol kesehatan mengantisipasi COVID-19. Jadi dua pekerjaan yang kemudian dikerjakan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Dan tentu ini tugasnya tidak mudah. Ya. Satu pekerjaan saja sudah cukup menguras energi, dan kemudian ini ditambah dengan ketugasan terkait dengan pandemi. Namun saya kira kami sebagai penyelenggara pemilu sudah memiliki pengalaman terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ini merupakan modal penting bagi kami selaku penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Kemudian juga untuk tahapan pilkada ini, khususnya di pemungutan suara, KPU itu sebenarnya juga sudah memiliki modal ketika tahapan coklit. Ya, tahapan coklit itu kan melibatkan ribuan pantarlih PPDB dan kemudian berinteraksi dengan ratusan, kalau di 2 jutaan pemilih ya, artinya mungkin kalau 1 jutaan orang ya berinteraksi pada saat proses coklit itu ya, karena mungkin satu keluarga diwakili oleh satu orang misalnya seperti itu. Jadi sudah ada proses interaksi, dan setelah proses coklit yang melibatkan ribuan PPDB atau pantarlih itu dan melibatkan ribuan bahkan jutaan pemilih, itu kemudian tidak muncul klaster ya. Klaster coklit tidak muncul. Padahal sebelum kegiatan ini dilaksanakan itu juga dikhawatirkan proses coklit, adanya interaksi antara PPDB dengan pemilih itu akan memunculkan klaster. Alhamdulillah itu tidak terjadi karena PPDB itu dilakukan rapid sebelum bertugas ya. Seandainya reaktif langsung diganti. Jadi sebelum berinteraksi dengan masyarakat menjalankan tugas itu langsung kalau misalnya reaktif langsung diganti. Nah, kemudian tentu dua modal ini yang menjadi kami itu lebih mantap lagi untuk kemudian melaksanakan pemungutan suara di 9 Desember. Ini memang tidak mudah, Mbak Maya dan Bapak Ibu sekalian, karena pandemi tidak tahu kapan berakhir. Jadi salah satu hal, paling tidak ada 4 hal KPU kenapa kemudian tetap melaksanakan pilkada serentak lanjutan ini. Lanjutan ya, karena sebenarnya kan sudah diawali, sudah dimulai sebelum masa pandemi, sehingga kemudian diberhentikan di beberapa tahapan, kemudian dilanjutkan. Jadi konteksnya kan sesungguhnya ini kan lanjutan. Ya, lanjutan pilkada serentak lanjutan. Nah, kenapa kemudian dilanjutkan dan ditetapkan 9 Desember? Paling nggak kan ada 4 hal yang mendasari. Pertama,
ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU itu kan harus strict, harus patuh pada peraturan perundang-undangan. Ada Perpu yang kemudian mengamanatkan pemungutan suara 9 Desember ya, opsi salah satu opsinya itu. KPU kemudian harus melaksanakan itu. Perpu sudah diundangkan ya, Undang-Undang Nomor 2 ya. Nah, kemudian juga ini dalam memutuskan 9 Desember, KPU tidak memutuskan sendiri secara sepihak. KPU bersurat kepada gugus tugas COVID ya, untuk meminta apakah pilkada itu bisa dilanjutkan atau tidak, advice ya, dan keluar surat gugus tugas yang menyatakan pilkada bisa dilanjutkan sepanjang memenuhi atau ada standar protokol kesehatan yang harus diterapkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian KPU dengan mendasarkan pada surat dari gugus tugas itu, kemudian berkonsultasi, berkoordinasi dengan pemerintah, dengan DPR, dengan penyelenggara pemilu lain, Bawaslu, DKPP, kemudian bersama-sama ditetapkan tanggal 9 Desember itu. Nah, kemudian argumentasi yang berikutnya itu adalah terkait dengan hak konstitusional, hak untuk dipilih, hak untuk memilih, yang di negeri kita ini kan diatur secara periodik selama 5 tahun sekali. Itu juga harus dihormati karena proses-proses kandidasi itu kan sebenarnya sudah dimulai sebelumnya. Ya, proses-proses kandidasi, bahkan calon perseorangan kemarin itu sudah mengumpulkan sekian ribuan, puluhan ribu dukungan. Kalau kemudian dihentikan, ini akan merugikan calon perseorangan misalnya dan kandidat-kandidat lain yang sudah berjuang di internal partai politik untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, kemudian yang keempat argumentasinya terkait dengan tata kelola anggaran. Ya, karena rencana anggaran sudah disiapkan sebelum pandemi dan sudah dicairkan dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kemudian berhenti dan tentu harus benar-benar ada payung hukum bahwa kemudian pertanggungjawaban anggaran terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu harus akuntabel. Nah, ini yang beberapa hal yang mendasari KPU kenapa kemudian melanjutkan tahapan pemilihan di 2020 ini. Nah, konsekuensi dari hal itu, Mbak Maya, jadi kemudian harus dibarengi dengan pertama adalah regulasi. Ya, respon KPU ketika kemudian tanggal 9 Desember itu sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan kemudian dituangkan di dalam keputusan KPU, peraturan KPU, maka KPU harus merespon ini dengan mengeluarkan peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan penyelenggaraan pilkada atau pemilihan 2020 ini di masa COVID. Ya, ada peraturan KPU nomor 6, peraturan KPU nomor 10, itu kan respon cepat sebagai upaya untuk memberikan rambu-rambu apa yang dilakukan dan boleh dilakukan dan bagaimana melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu responnya adalah melakukan upaya-upaya sosialisasi di internal KPU, di jajaran KPU hingga ke PPS dari KPU, provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS hingga PPS nanti akan ke KPPS terkait dengan protokol kesehatan COVID dan juga terkait dengan mekanisme ini. Kemudian yang ketiga tentu penyiapan anggaran. Anggaran kalau kemudian tidak disesuaikan dengan kebutuhan antisipasi COVID tentu tidak bisa mendukung upaya itu. Sehingga memang dilakukan restrukturisasi anggaran, efisiensi dan kemudian juga menghitung ulang kebutuhan untuk pilkada di masa pandemi ini. Saya kira beberapa hal ini yang sedang kami upayakan dan hingga nanti ke hari pemungutan suara terus akan melakukan upaya-upaya agar pemungutan suara itu bisa berjalan dengan lancar dan kemudian aman dan tetap sehat bagi pemilih maupun petugasnya. Kira-kira itu Mbak Maya. Ada dua hal yang tentu saja membuat penasaran publik ya Pak dalam persiapannya
pilkada di tengah pandemi ini. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi ini tentu saja tidak hanya kepada para petugas penyelenggara, tetapi yang paling penting adalah kepada masyarakat pemilih. Bagaimana sekarang, sampai mana KPU ini mensosialisasikan nanti kalau pilkada itu protokol kesehatannya begini, dan rencana-rencana pengaturan TPS misalnya. Terus yang kedua, Pak, apakah sekarang KPU juga sudah menyiapkan peralatan tempur dalam tanda kutip face shield, masker yang akan dikenakan oleh nanti para petugas pemilih ini? Gimana, Pak? Iya, Mbak Maya. Jadi tadi saya sampaikan sosialisasi memang tidak hanya sebatas internal, karena meskipun yang pertama harus meyakinkan kejajaran internal dulu, agar kemudian pemahaman dan kemudian spiritnya sama, ya, dalam menjalankan tugas di masa pandemi ini. Ya, harus meyakinkan bahwa petugas-petugas kita itu memahami SOP, ini yang penting. Nah, kemudian untuk yang keluar tentu ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPU. Memang yang membedakan memang ada pola atau metode yang ditempuh, ya. Jadi kalau selama ini kan sosialisasi lebih banyak ke kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Nah, tentu ini dirubah, ya. Pendekatan menggunakan mengoptimalkan teknologi informasi, menggunakan media-media sosial menjadi salah satu opsi yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menginformasikan tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, pemilihan 2020 ini, dengan berbagai macam protokol kesehatan yang melingkupinya, ya. Paling tidak kan ada 12 item, ya, yang dipersiapkan, hal yang berbeda yang dipersiapkan oleh KPU yang nanti akan diterapkan di tanggal 9 Desember itu, ya. Di tempat pemungutan suara nanti akan disiapkan termogan, ya, sehingga bisa mengecek secara dini, mengidentifikasi secara dini jika pemilih yang datang kemudian suhunya lebih dari 37,3, ya. Standar yang dituangkan dalam regulasi di KPU adalah 37,3. Ya, kalau kemudian lebih dari itu, maka nanti pemilih tersebut akan disediakan bilik tersendiri. Ya. Nah, ini kan salah satu upaya yang disiapkan oleh KPU, selain nanti juga ada tempat cuci tangan, ada disinfektan, ada sarung tangan, dan masker juga disiapkan di TPS. Ya. Meskipun pemilih juga kita himbau untuk menggunakan masker ketika datang ke TPS, namun tetap disediakan masker, ya, baik untuk petugas maupun untuk pemilih jika tidak menggunakan masker. Kemudian diatur jam kedatangannya, ya, tidak kemudian nanti bersamaan. Jadi ada pengaturan jam kedatangan. Jumlah pemilih di TPS juga dibatasi, yang di ketentuan peraturan perundang-undangan 800, kemudian dibuat 500. Paling banyak 500. Ini kan upaya untuk menghindari kerumunan itu. Jadi beberapa hal yang memang disiapkan oleh KPU dalam rangka mengantisipasi terjadinya penularan pada saat proses pemungutan suara, ya. Ini saya sebutkan, misalnya ada hand sanitizer, ada sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, ada masker, ada tempat sampah, ada face shield, alat pengukur suhu. Nanti di HTPS dilakukan disinfektan, kemudian tinta itu akan ditetes ataupun dioles, tidak seperti biasanya tangan itu saling bersentuhan untuk dicelup dan sebagainya. Kemudian juga disiapkan baju hazmat bagi petugas dan ruang khusus bagi pemilih yang bersuhu 37,3 derajat Celcius. Jadi itu kesiapan yang sedang dan dalam proses
sudah dan sedang dalam proses yang disiapkan oleh KPU. Karena saat ini teman-teman di 3 kabupaten ini sedang proses pengadaan untuk prosesnya sudah, tinggal beberapa barang itu mulai proses kirim. Di Bantul misalnya sudah datang beberapa logistik pemilu ini. Kira-kira seperti itu Mbak Maya. Baik, kita ke Mas Wegi dulu ya Pak. Oke. Sejauh ini Mas Wegi dari paparan Pak Wawan, bagaimana KPU sudah mempersiapkan pilkada di tengah pandemi. Bagaimana pandangan Polgov memandang semua persiapan KPU? Tentu saja Polgov sudah mengamati perjalanannya. Kita akan melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Monggo Mas Wegi. Bentar, Pak. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Pak Wawan juga atas paparannya tadi. Saya izin share beberapa catatan ya. Baik. Sudah terlihat ya? Apa sudah terlihat? Oke, selamat pagi semua, Mbak Maya, Mas Wawan, Pak Nugroho, Bu Mediani, dan teman-teman semua. Jadi saya semalam menyiapkan sedikit beberapa paparan singkat karena memang di kontaknya rada mepet sehingga tidak bisa menyajikan data yang begitu banyak, tapi akan ada sedikitnya dua pembabakan nanti. Jadi saya akan menceritakan bagaimana dalam konteks global pemilu di tengah pandemi, yang kedua adalah dalam konteks nasional bagaimana pemilu itu berjalan. Jadi pelaksanaan pemilu di level global, di konteks global itu beberapa pemilu di konteks global, baik di nasional maupun subnasional atau di pemilu lokal mereka, itu ada beberapa yang ditunda dan beberapa dilanjutkan. Jadi kalau merefer apa yang disampaikan Pak Wawan tadi terkait ada 4 alasan kenapa pemilu harus dijalankan, sebenarnya tidak semua negara mengamini itu juga gitu. Bahwa ada beberapa negara yang mereka memilih postpone dengan berbagai alasan seperti itu. Tapi kita tidak lagi dalam perdebatan itu karena memang konteksnya adalah pemilu ditetapkan berjalan dan kita tinggal bagaimana cara menyikapinya seperti itu. Nah, kita coba melihat Amerika waktu kemarin pencoblosan. Jadi ini adalah kiriman beberapa foto dari teman yang sedang studi di S3 di Amerika. Dia mengamati langsung bagaimana terjadinya pencoblosan di sana gitu. Jadi di Amerika disiapkan begitu matang bagaimana pencoblosan di hari pencoblosan itu, seperti di setiap sudut itu ada beberapa himbauan seperti untuk menggunakan masker, menjaga jarak 6 kaki itu sekitar 1,8 meter sampai 2 meter gitu. Terus pengukuran suhu tubuh, dan ketika suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius atau dia terindikasi terkena COVID, ada mekanisme untuk memberikan suaranya tidak di dalam bilik tetapi di tepi jalan dan sebagainya seperti itu. Jadi ada protokol-protokol yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai hal, termasuk juga disediakan nomor-nomor telepon kepada siapa ketika ditemukan pelanggaran, kepada siapa harus menghubungi para masyarakat untuk ketika menemukan kejanggalan atau ada indikasi-indikasi pelanggaran protokol misal seperti itu. Itu konteks singkat di Amerika waktu itu. Nah, kita masuk ke dalam konteks Indonesia. Jadi secara tren ya, saya sajikan saja bahwa di 32 provinsi penyelenggara Pilkada 2020 trennya selalu naik. Data ini data dari COVID-19, Satgas COVID, mulai dari bulan Maret sampai bulan September. Saya belum ngecek di bulan Oktober dan November ini, tapi tren dari Maret sampai September itu selalu naik. Gejalanya selalu naik, dan
secara nasional naik. Dan ketika kita pilah dalam tahapan, jadi kemarin kita sempat mengamati salah satu tahapan, yakni tahap pencalonan. Karena kita menilai tahap pencalonan ini sangat rawan terjadi pengumpulan massa. Jadi sebenarnya ada sedikit rata-rata pertambahan ya dari sebelum masa pendaftaran dan pasca pendaftaran gitu. Walaupun angka ini masih sangat debatable karena jumlah perkembangan kasus harian itu tidak hanya bisa dilihat dalam satu sisi, banyak faktor karena misal kapasitas tes di setiap daerah itu berbeda gitu. Kapasitas tes di setiap daerah, terus bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di setiap daerah itu juga berbeda-beda sehingga harus dilihat komprehensif dan selama ini data itu seringkali kita hanya disajikan data perkembangan kasus, tapi misal data testing di tiap daerah bakal di level kabupaten itu tidak kami temukan seperti itu. Nah ini kalau dibagi dari 32 provinsi penyelenggara, jadi ada yang trennya naik dan trennya turun gitu. Tetapi kembali lagi bahwa kita tidak sedang menjustifikasi apakah pilkada di tengah pandemi ini menyebabkan apakah menurun atau menaikkan jumlah kasus. Tetapi memang itu hal yang berbeda ketika kita sandingkan dengan penambahan jumlah kasus. Karena jumlah kasus itu faktornya sangat kompleks. Terkait tadi ya, protokol kesehatan, terkait dengan testing dan macam-macamnya. Nah, ketika kita menyoroti kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran calon, itu dari laporan Kemendagri itu ada sekitar 72 calon kepala daerah yang petahana yang di daerahnya itu terjadi pelanggaran gitu. Dan untungnya Jogja tidak ada kalau di sini ya. Tapi dari daerah-daerah lain, pengalaman daerah lain ternyata banyak juga pelanggaran protokol kesehatan oleh para petahana gitu. Nah, selanjutnya dari data tanggal 10 sampai 22 September yang lalu, calon kepala daerah yang positif itu ada sekitar sekian. Saya lupa jumlah detailnya, tetapi beberapa daerah terdata seperti Gorontalo, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan daerah-daerah lainnya itu ada calon kepala daerah yang positif. Nah, terus bagaimana? Apakah pandemi penurun di saat pilkada? Sering kali kita mendengar klaim dari pemerintah gitu terkait penurunan angka kasus pandemi di daerah yang menggelar pilkada. Menurut saya itu masih sangat prematur karena ada banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya kasus seperti yang saya bilang tadi. Jumlah testing, protokol kesehatan itu akan sangat mempengaruhi. Sehingga ketika kita hanya menyandingkan data perkembangan kasus dikaitkan dengan tahapan, itu akan sangat prematur karena misal kita harus juga menyandingkan dengan jumlah testing, bagaimana evaluasi penerapan protokol kesehatan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, bahkan temuan Bawaslu RI selama masa kampanye itu 10 hari masa kedua kampanye itu menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran protokol kesehatan dibanding 10 hari pertama. Dan itu menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan langsung, kampanye langsung itu juga makin intensif makin mendekati hari H. Jadi di tanggal 6 sampai 15 Oktober itu ada 375 kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye. Terus kemudian di 10 hari kedua, 10 hari pertama, itu 26 September sampai 5 Oktober, itu 237 kasus. Nah, terus bagaimana kurang dari sebulan nih pelaksanaan pencoblosan? Nah, hipotesa kami itu mendekati pemungutan suara, maka kompetisi itu makin sengit dan potensi pelanggaran bisa semakin besar. Itu harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu karena tren dari pengalaman kami itu memang menunjukkan seperti itu gitu. Jadi intensitas kampanye akan semakin meningkat saat mendekati masa tenang dan hari pencoblosan, dan peningkatan kampanye ini berpotensi meningkatkan tingginya pelanggaran, baik pelanggaran klasik maupun pelanggaran protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, pelanggaran klasik itu seperti
politik uang, terus pengumpulan massa dan lain-lain, dan itu juga terkait juga dengan protokol kesehatan. Dan temuan kami di pengalaman-pengalaman yang terdahulu, walaupun tidak terkait langsung dengan COVID-19, jadi level kompetisi itu juga cenderung mempengaruhi masifnya pelanggaran. Jadi makin masif kompetisi di pilkada di sebuah daerah, maka calon akan semakin intens untuk menggarap daerah tersebut, makin intens untuk mendekati para pemilih, dan itu potensi pelanggaran juga akan makin tinggi gitu. Terus juga majunya kembali petahana itu juga mempengaruhi level kompetisi. Biasanya dengan petahana ikut berkompetisi kembali dalam pilkada, biasanya juga akan karena seperti yang kita tahu pelanggaran-pelanggaran sering terjadi seperti pengerahan ASN, terus pengerahan banyak organisasi masyarakat, itu juga akan mempengaruhi pelanggaran yang terjadi. Kurang lebih seperti itu penyampaian awal dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Begi. Kita ke Pak Wawan ya Pak, ada banyak potensi pelanggaran nih Pak, terutama kalau pelanggaran klasik kita sudah tahu dari dulu ya Pak ya. Tapi sekarang kita menghadapi pandemi dan pekerjaan KPU makin berat, ada double yang harus dijaga ini Pak, pekerjaannya ganda. Dan yang terakhir adalah paling baru, kita semua gagap sebenarnya ya menghadapi pandemi, wong ini juga tidak pernah terjadi dalam 100 tahun, apalagi sekarang mau pilkada. Nah, pelanggaran protokol kesehatan ini sekarang ini masa kampanye nih Pak, ceritanya dalam masa kampanye ini bagaimana KPU sejauh ini mensosialisasikannya protokol kesehatan? Apakah KPU sudah benar-benar menjaga ini masa kampanye ini sangat rawan sebenarnya pengumpulan massa ya Pak, terutama monggo silakan tanggapannya dulu dari Pak Wawan. Iya, Mbak Maya. Catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Mas Wadi, saya kira itu menjadi warning bagi kita khususnya penyelenggara pemilu dalam melihat beberapa hari ke depan ini ya. Jadi meskipun tentu harus diperdalam tadi apa yang disampaikan oleh Mas Wadi, khusus untuk konteks lokal di DIY ini, apakah juga terjadi peningkatan penularan karena klaster pemilu ini yang mungkin perlu pendalaman yang lebih detail lagi. Beberapa ya, meskipun ini kan saya mendapat informasi kan tidak kemudian secara tertulis ya, namun dari informasi-informasi yang disampaikan ya memang intensitas kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon itu sudah sangat cepat ya. Dalam satu hari mereka tuh bisa di beberapa titik lokasi gitu ya. Paslon itu bisa bergerak di puluhan lokasi ya dalam satu hari ya. Dalam satu hari itu bisa puluhan titik. Namun memang kami masih mendapatkan informasi mereka masih membatasi terkait dengan jumlah yang hadir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di PKPU 13 diatur kalau pertemuan dialogis, pertemuan tatap muka itu kan pertemuan terbatas itu kan 50 orang. Jadi saya yakin teman-teman pengawas pemilu hingga dari Bawaslu DIY sampai ke pengawas di PPL di desa itu juga mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ini, sehingga teguran-teguran secara lisan ya, ketika terkait dengan protokol kesehatan itu tentu sudah dilakukan, sehingga mungkin kasusnya tidak terakumulasi menjadi sebuah pelanggaran yang bersifat administratif. Mungkin ini yang saya tangkap untuk DIY ya, tapi memang kami tidak bisa menyajikan data karena saat ini yang masuk misalnya ke teman-teman di kabupaten dan di DIY itu baru persoalan pelanggaran yang sifatnya klasik tadi, pemasangan alat peraga kampanye dan sebagainya yang berkorelasi dengan ketugasan teman-teman di KPU kabupaten.
Nah, yang protokol kesehatan ini memang kami belum mendapatkan temuan pelanggaran yang kemudian itu masuk ke kategori pelanggaran administratif ya. Mungkin saja karena tadi sudah dalam bahasa Jawa itu sudah dieleke. Ketika ada pertemuan maka kemudian sudah dieleke, tidak boleh lebih dari 50, menggunakan masker, jaga jarak, dan harus disiapkan protokol kesehatan di situ. Bahkan bahan kampanye itu juga bisa berupa APD, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini yang memang kami belum memiliki data secara pasti, ya. Tapi dari informasi-informasi yang kami dapatkan memang sifatnya memang teguran-teguran lisan yang itu sifatnya preventif, ya, belum masuk kepada tahap kategori pelanggaran administratif, ya. Ini yang selama ini di DDI. Nah, terkait dengan sosialisasi, saya kira kami sudah menyampaikan sosialisasi peraturan KPU tentang kampanye, tentang PKPU 6, PKPU 10 tentang protokol kesehatan di masa pemilu, di masa pilkada, di masa pandemi ini kepada stakeholder terkait. Saya kira tim paslon juga sudah tahu, dan kemudian juga teman-teman di kabupaten itu juga sangat intens berkomunikasi untuk mengingatkan protokol kesehatan pada saat kampanye, karena tidak hanya protokol kesehatan itu diterapkan untuk penyelenggara pemilu, namun peserta juga harus menerapkan protokol kesehatan, bahkan ada masuk itu ke administratif, ya. Bahkan Bawaslu itu kan punya kewenangan, bisa saja kemudian jadi pelanggaran pidana kalau kemudian dianggap oleh Bawaslu memang mengarah ke situ. Saya kira begitu, Mbak Maya. Baik, kita sapa dulu Pak Sofyan Darmawan yang sudah bergabung dengan kita. Pak Sofyan ini ada Sekretaris Komisi di DPRD DIY. Kita langsung ke Pak Sofyan ya. Siap Pak Sofyan? Saya baru selesai di komisi tadi. Oh iya. Oke, silakan Mbak. Apa Dengan Mbak siapa ini? Sofyan? Baik ya. Ya, alhamdulillah baik. Baik, kita tadi sudah cerita-cerita dan memaparkan tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, Pak. Ada dari persiapan KPU yang sudah sosialisasi dan segala macam, dan ada dari paparan Polgov, Mas Wegi, yang memaparkan mencontohkan bagaimana pelaksanaan pemilu di tengah pandemi dengan mencontohkan pelaksanaan di Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimana DPRD memandang ini semua, Pak? Ada apa yang akan dilakukan DPRD untuk memastikan proses pilkada kali ini berjalan lancar? Apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu yang sehingga bisa mendorong pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini bisa tidak memunculkan klaster baru dan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan baik? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dari para narasumber ya, dari KPU dan dari peneliti ya, kalau salah tadi ya Mbak ya. Mohon maaf, tidak bisa sebut namanya. Jadi saya kira mungkin tadi di depan juga sudah disampaikan beberapa arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pilkada. Menurut pandangan kami, hasil bacaan kami memang secara tata laksana protokol sudah cukup rigid ya, dari A sampai Z itu sudah tata laksananya atau protokolnya sudah jelas di sana, mulai dari saat aturan di dalam kampanye sampai nanti di saat pencoblosan itu ya, saat pencoblosan. Jadi mulai aturan jam kedatangan, aturan larangan kerumunan, berjarak dan sebagainya tadi. Saya kira ini memang bagian dari upaya yang kita dukung lah ya untuk melakukan pencegahan terhadap dampak dari pandemi ini ya, supaya tidak menimbulkan klaster baru tadi. Nah, kemudian memang yang menjadi catatan bagi kita kalau saat ini memang kampanyenya ya, saat masa kampanyenya. Jadi karena kampanye ini masyarakat secara awam, secara umum ya, ini kan memang sudah sedemikian rupa ketika tidak
ada kasus di lingkungannya, ini kehidupannya ya relatif normal gitu ya, relatif normal. Artinya karena mereka sudah sangat akrab, dekat di lingkungan masyarakatnya ya, kadang-kadang protokol ini kan lupa. Jadi masalahnya bukan apa-apa karena lupa saja. Nah, oleh karenanya memang ini perlu kita garis bawahi agar forum-forum kampanye memang betul-betul harus diperhatikan gitu ya. Siapa yang hadir ya, harus ada edukasi dan seterusnya. Saya kira itu. Kemudian tentang kalau nanti di saat pencoblosannya ini yang kami belum melihat atau mungkin kami belum mencermati saja ya, itu kan petugas yang menertibkan. Jadi di TPS-nya itu apakah ada yang bertugas secara khusus untuk mengatur ini semua, menertibkan. Kalau selama ini kan standar di TPS itu kan ya ada petugas itu ya, yang dari 1 sampai berapa 6 petugas itu kan selama ini belum ada. Intinya yang tugas khusus untuk kemudian menata, mengatur mereka supaya tidak berkerumun, supaya mereka tidak berkerumun di nungguin hasil, kemudian nunggu saat dipanggil gitu kan. Nah, ini kan jadi mungkin perlu tambah penjaga itu atau memanfaatkan petugas yang mana, itu kan saya kira mudah-mudahan juga sudah ya, kita tadi belum lihat. Nah, saya kira itu Mbak, secara umum kita support saja untuk penegakan protokol ini. Mudah-mudahan semuanya tertib, mengikuti arahan, aturan yang sudah ditetapkan. Sementara demikian. Baik, kita ke Mas Ugi dulu, Mas. Sepertinya Pak Sofyan tadi menyampaikan saran, tapi juga sedikit ada nada kekhawatiran ya, Mas ya. Bagaimana di kampanye nanti, kemudian kerumunan massa ketika pelaksanaan nanti. Silakan tanggapannya, Mas. Kekhawatiran ini dari Polgov kira-kira memandang apakah KPU sepenuhnya akan mampu menanganinya, bersiap sepenuhnya gitu. Bagaimana Polgov memandang ini? Karena ini baru ya, Mas ya. Silakan dulu ke Mas Wegi, nanti kita baru ke Pak Wawan. Jadi kekhawatiran itu memang ada di tengah masyarakat, Mbak Maya. Jadi memang ada kesulitan, misalnya kemarin saya baca beberapa pernyataan dari Pak Aban, Ketua Bawaslu RI, bahwa beliau mengakui bahwa jajarannya di daerah itu sulit menegakkan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan, terutama daerah-daerah yang petahananya maju kembali. Nah, Bawaslu hanya bisa memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis maupun pelanggaran dan rekomendasi pembubaran kegiatan kampanye. Dan pembubaran kegiatan pun perlu dilakukan bersama sebenarnya antara Bawaslu, kepolisian, Satpol PP, dan bahkan Satgas penanganan COVID di daerah. Misal nih, ada penegakan tindakan pidana yang di luar undang-undang pemilihan seperti undang-undang wabah gitu, wabah penyakit yang menular yang kemarin sempat disahkan, dan itu menjadi ranahnya kepolisian misalnya. Terus Bawaslu hanya sebatas meneruskan laporan pelanggaran pidana tersebut. Jadi bebannya menurut saya bukan hanya di penyelenggara ya untuk penanganan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi bebannya memang harus dibagi ke banyak sektor. Ada Bawaslu, ada KPU juga, ada kepolisian, Satpol PP, dan Satgas penanganan COVID. Mereka harus bersinergi, dan karena memang kalau secara aturan penyelenggara hanya bisa menegur secara administrasi. Kalau sanksi sampai tahap misal pembatalan pencalonan itu menurut saya tidak ada di peraturan, sehingga semua pihak harus bersinergi untuk memberikan rasa aman tersebut gitu, Mbak Maya. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Apakah KPU sudah yakin akan mampu ini mencegah kerumunan ketika nanti hari H tiba? Terus sebenarnya kampanye walaupun tidak ada laporan, tapi bagaimana KPU memandang selama ini keterlaksanaannya? Apakah benar tidak ada kerumunan yang bisa
mengkhawatirkan menularkan itu. Silakan Pak, kita tanggapi dulu, nanti baru ada pertanyaan ini dari beberapa audiens. Iya Mbak, tadi saya sampaikan bukan berarti tidak ada ya pelanggaran-pelanggaran, namun kan pengawas di tingkat kecamatan, di tingkat desa itu ketika melakukan pengawasan memang sudah menyampaikan, sehingga langsung diperbaiki pada saat itu juga, sehingga tidak kemudian masuk menjadi pelanggaran administratif yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kan ini memang informasi-informasi yang saya tidak memiliki datanya, namun dari informasi-informasi lesan disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan. Nah, artinya apa? Artinya memang peran dan fungsi pengawas pemilu, ini saya ngomong dapurnya orang lain sebenarnya ya, teman-teman Bawaslu, itu sangat penting dan strategis ya, dalam hal penegakan aturan, termasuk dalam hal protokol kesehatan COVID ini ya. Karena itu menjadi bagian yang menurut teman-teman Bawaslu menjadi alat ukur, instrumen untuk mengawasi. Jadi saya kira saat ini mungkin saat ini masih penyelesaiannya masih bisa persuasif ya. Penyelenggara atau pelaksana kampanye itu masih mendengarkan rekomendasi saran dari pengawas pemilu atau di setiap tingkatan itu. Jadi memang bukan berarti nir sama sekali ya, namun proses penyelesaian itu yang kemudian bisa bersifat preventif gitu. Nah, kemudian terkait dengan pada saat pemungutan suara nanti, bagaimana kemudian menghindari terjadinya kerumunan? Tadi saya sampaikan desain untuk TPS itu kemudian dilakukan pengurangan jumlah pemilih dari 800 ke 500, dan kemudian pada saat penggunaan hak pilih itu diatur kehadiran pemilih itu diatur ya. Kalau kita melihat di 2019 kemarin, saya datang ke TPS sekitar jam 8:30 itu di TPS saya itu sudah mengantri gitu. Itu sebelum COVID masih pemilu presiden kemarin ya. Nah, itu kan bisa dibayangkan kalau kemudian tidak diatur jam kedatangannya, itu akan menumpuk seperti ketika pemilu kemarin. Maka kemudian salah satu cara yang ditempuh oleh KPU adalah ketika membagikan undangan memilih C6, pemberitahuan untuk penggunaan hak pilih kepada pemilih itu, diatur jam kedatangannya. Nah, setelah diatur jam kedatangannya, kemudian protokol kesehatan diterapkan di TPS. Ada termogan yang kemudian untuk mengecek suhu. Kemudian ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, disiapkan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi memang karena ini harus dilakukan, maka satu-satunya cara yang harus diperkuat oleh KPU dalam hal ini adalah memperkuat protokol kesehatan tadi. Ya, karena regulasi misalnya belum memberikan ruang untuk pemungutan suara selain dengan cara hadir ke TPS dan mencoblos. Opsi-opsi untuk penggunaan, sekaligus mungkin nanti mengarah ke pertanyaan-pertanyaan, pos dan lain sebagainya belum dibuka ruang di dalam regulasi kita. Bahkan misalnya secara elektronik saja ya, voting dan lain sebagainya itu belum kuat dukungan politik maupun dukungan semuanya terkait dengan pemungutan suara tidak dengan mencoblos tadi, hadir ke TPS dan mencoblos. Nah, karena regulasinya masih hadir ke TPS dan mencoblos, maka kemudian satu-satu cara yang bisa dilakukan adalah memperkuat protokol kesehatan. Dan tentu ini menjadi concern bagi kami penyelenggara pemilu untuk memperkuat protokol kesehatan. Setiap pemilih nanti akan diberikan sarung tangan plastik untuk digunakan pada saat dia mencoblos. Ya, supaya alat coblosnya itu kan tidak digunakan oleh beberapa orang, sehingga itu harus pemilihnya harus kita jaga dengan menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai yang kemudian setelah itu disiapkan tempat sampah tersendiri.
Setelah selesai dilepas, dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Artinya memang kekuatan kita untuk mengantisipasi itu ada di dalam disiplin protokol kesehatan, dan ini tentu nanti akan kita perkuat di proses transfer knowledge kepada KPPS kita. Jadi petugas KPPS nanti tidak hanya akan menjalankan tugasnya sebagai orang yang melayani pemilih, namun juga harus gretek terkait dengan protokol kesehatan bagi dirinya dan bagi pemilih yang di TPS tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Sekalian ke pertanyaan ya Pak. Ini kan kasus COVID ini ya kita semua ingin naik terus ya Pak, seperti di Amerika sampai yang tertinggi di seluruh dunia. Tapi kenyataannya ini naik terus. Nah, sampai di hari Pilkada nanti, tentu saja ada banyak orang yang akan berada di ruang isolasi ketika hari Pilkada, dan mereka tentu saja harus menggunakan hak pilih karena itu hak. Bagaimana KPU akan memfasilitasi para pasien-pasien positif COVID-19 yang ada di ruang-ruang isolasi, baik isolasi mandiri maupun di ruang perawatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan? Bagaimana Pak? Sudah ada persiapan khusus atau mekanisme yang sudah dirancang? Kalau khusus untuk pasien-pasien, memang kami masih menunggu kebijakan KPU RI yang nanti akan dituangkan dalam peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi memang diskusi di internal memang muncul opsi-opsi, misalnya menggunakan surat suara tersendiri atau dikirim tersendiri. Namun kan juga ini masih perdebatan karena yang harus dijamin oleh penyelenggara pemilu itu adalah kerahasiaan pilihan. Ini yang harus dijamin. Ya, jangan sampai kemudian seolah-olah cara-cara yang sudah dilakukan itu ternyata malah tidak memenuhi azas penyelenggaraan pemilu, yaitu menjaga kerahasiaan langsung dan rahasia tadi. Ya, jadi memang opsi-opsi yang sedang disiapkan oleh KPU itu saat ini tentu harus menjamin kerahasiaan pilihan seseorang. Kemudian yang bersangkutan secara langsung itu bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi terkait dengan caranya tentu kami masih di tingkat provinsi, kabupaten, kota ini masih menunggu seperti apa kebijakan KPU nanti yang dituangkan di dalam peraturan KPU tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Jadi saat ini mungkin saya belum bisa mengatur secara pasti karena memang kami masih menunggu aturan main SOP yang dituangkan di dalam peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin saya ke Pak Sofyan dan Mas Wegi, dan juga nanti kemudian Pak Wan, kita akan diskusi tentang sebenarnya ini ada cara baru yang digunakan oleh Amerika Serikat secara menyeluruh, hampir secara sebagian besar ya, pakai pos, pemilu dengan pakai pos. Nah, kita belum punya regulasi tentang hal itu dan mungkin pelaksanaannya akan sangat lambat, merepotkan dan ribet. Mungkin ke Pak Sofyan dulu. Kira-kira Pak, bagaimana pandangan DPRD, regulasinya memungkinkan atau tidak tentang pelaksanaan pemilu pakai pos seperti yang dirasakan di Amerika, karena kondisinya pandemi dan kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir. Ini akan menjadi alternatif pelaksanaan pemungutan suara, bisa jadi di masa depan Indonesia bisa menggunakannya secara luas, atau kemudian setelah pakai pos kita akan inovasi lagi pakai elektronik gitu. Bagaimana kira-kira Pak? Memungkinkan nggak untuk menggodok regulasi yang seperti ini? Nanti sebelumnya setelah itu kita ke Polgov yang punya banyak data penelitian ya. Saya Mbak. Oh ya. Kalau secara regulasi ini kan regulasinya kan terpusat Mbak. Jadi ini regulasi undang-undang ya. Jadi tidak bisa saya kira di daerah ini membuat regulasi sendiri untuk melakukan. Bukan, maksud saya kira-kira memungkinkan nggak ada hal itu kemudian bisa dilaksanakan di Indonesia? Bagaimana pandangan Bapak tentang seputar kita akan kelak bisa melaksanakan itu? Tentu saja daerah akan manut pusat, Pak. Oh iya ya, ya saya kira sih baik-baik saja ya.
Jadi ini kan langkahnya dulu ada ada yang model e-voting ya. Itu juga bisa e-voting, bisa mungkin juga dikirim menggunakan surat ya. Cuman terus terang saya belum bisa membayangkan teknisnya ya. Karena kita dibicara tentang kerahasiaan dan juga bicara tentang tingkat pendidikan, artinya mungkin nggak intervensi ya kan satu keluarga kemudian ini kan kalau surat ini saya belum bisa membayangkan terus terang. Saya membayangkannya kalau surat ini kemudian jatuh ke seseorang, kemudian tingkat kemungkinan di situ kemudian beberapa surat suara kemudian dilakukan pemilihan dicentang atau dipilih oleh satu orang kan, saya kok membayangkannya jadi mungkin ya, jadi mungkin terjadi. Rumit ya Pak. Kalau surat itu dikirim ke rumah itu ya, artinya orang bisa melakukannya di rumah maksud saya. Orang bisa melakukan di rumah kan berarti kan sangat mungkin terjadi satu rumah ini dilakukan oleh satu orang saja yang memilih gitu ya. Yang lainnya nggak tahu. Nah, ini teknis. Tapi saya kira ini mungkin monggo dipelajari di negara lain tadi. Terus seperti apa koridor-koridornya begitu. Tapi bahwa hadir itu, tapi saya kira prinsipnya sih kalau terobosan-terobosan itu saya kira sepanjang menjadi kesepakatan bersama sih saya kira nggak masalah itu. Tapi memang poin pentingnya adalah bagaimana tingkat jadi independensi atau kemudian tingkat penghargaan atau privasi atau apa tadi kerahasiaan ya bahasa mungkin di pemilu ini terjaga ini monggo. Saya kira itu Mbak kalau soal terobosan. Ya, silakan Mas Ugi menanggapinya. Ada banyak kekhawatiran lagi loh Mas Ugi. Bagaimana kita akan melaksanakan model baru misalnya seperti mencontoh di Amerika Serikat. Jadi menurut saya perlu dukungan yang, jadi pemilu ini kalau di negara-negara lain itu tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan itu tidak hanya terkait dengan satu pihak dan hanya diselenggarakan secara parsial, tetapi dukungan-dukungan ekosistem yang ada itu memang sudah mendukung gitu. Jadi kalau misal di Amerika itu kan kalau mulai pos itu ya sebenarnya garis besarnya adalah penyelenggara mengirim surat ke alamat rumah masing-masing, terus di alamat rumah masing-masing itu mencoblos terus dikirimkan kembali ke penyelenggara, kurang lebih seperti itu. Tapi di negara-negara maju seperti itu, level kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu itu cukup tinggi misal. Terus tingkat kematangan pemilih juga sudah cukup tinggi gitu untuk mereka bijak dan bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya seperti itu. Terus hal yang lebih penting adalah menyoroti masalah legitimasi nanti ya ketika pemerintahan terbentuk hasil dari proses elektoral gitu. Apakah misal kita tahu sendiri bahwa pemilu yang dilakukan dengan secara langsung saja legitimasi publik di beberapa aspek itu menunjukkan masih menunjukkan debat gitu, ada yang bilang rendah gitu karena ditunjukkan indikasi-indikasi fraud yang banyak terjadi seperti itu, apalagi dilakukan secara istilahnya ya secara teknis tidak langsung gitu, tidak langsung datang ke bilik gitu melalui kantor pos misal kayak gitu. Sehingga menurut saya yang perlu dibangun sebelum ke arah pembentukan regulasi adalah penyiapan ekosistem, atau saya bisa bilang yaitu ekosistem pendukung di sekitarnya gitu. Dengan keadaan Indonesia seperti ini, misal geografisnya sangat luas, terus perkembangan infrastruktur di setiap daerah yang berbeda, itu juga perlu dipikirkan sebelum merujuk pada regulasi. Terus poin yang penting tadi seperti yang saya mengulangi tadi tentang masalah legitimasi pemerintah yang terbentuk, perlu dipikirkan juga apakah dengan model pengiriman pos itu juga nantinya akan malah menimbulkan masalah baru ke depan gitu. Karena seperti yang kita tahu pengalaman pemilu yang sebelumnya, pemilu yang dilakukan secara teknisnya secara langsung itu juga menimbulkan perdebatan di publik itu tentang hasil, apalagi dengan teknis yang tidak langsung seperti itu. Jadi semua aspek harus dipikirkan. Itu Mbak Maya. Baik, saya ke Pak Sofyan dulu. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Kita banyak khawatir nih Pak penyelenggaraan secara langsung karena kita kalau mau ngomongin soal
pelaksanaan surat menyurat, aduh ribet ya Pak, banyak yang harus dipersiapkan. Nah ada yang tanya ini, ada kekhawatiran lagi nih Pak. Ada banyak orang yang perantau dan anak mudanya sekolah di Jogja nanti balik sekolah di luar Jogja nanti balik ke sini untuk pilkada. Kemudian mereka juga akan para pemudi ini banyak yang jadi zona merah. Ada saran nggak Pak ini untuk antisipasi mereka-mereka yang mudik dan kemudian menggunakan hak suaranya? Dari DPRD dulu, baru kita ke Pak Wawan. Ya, terima kasih. Ini memang memang jadi catatan tersendiri saya kira. Kalau dari zona merah, tapi sebenarnya kan begini, kalau masing-masing kita ini ada kedisiplinan protokol kesehatan, kemudian nanti ketika sampai di lokasi di tempat kita, itu juga ada mekanisme penegakan protokol, ya saya kira yang ada ya kewaspadaan memang. Ya. Tapi ukurannya kan mudah-mudahan nanti Dinas Kesehatan atau Satgas COVID ini memberikan satu mekanisme yang standar. Kita harapkan begitu. Sehingga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat. Ada orang pulang dari zona merah, kemudian tidak boleh memilih misalnya. Ini kan juga tidak bijak ketika orang tadi sudah secara protokol kesehatan dia tegakkan, sudah bebas COVID ya, misalnya rapid juga non reaktif, apalagi yang bersangkutan sudah menunjukkan swab juga negatif, ini kan harus diberikan hak itu gitu ya. Ini saya kira nanti peran dari Satgas COVID untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap mereka yang akan menggunakan hak pilihnya yang pulang dari perantauan tadi. Kalau soal zona merah, di tempat kita ini juga zonanya merah. Jadi ya guyonannya kan ya sesama zona merah. Jadi dari tempat merah ke tempat merah ini saya kira ini memang kalau mau diperdebatkan sih panjang. Tapi kalau mau sederhanakan ya saya kira tadi sepanjang yang bersangkutan ini fisik kesehatannya itu jelas, ya tidak demam, tidak ada ciri-ciri gangguan sakit tadi, kemudian didukung dengan hasil rapid test minimal sekali, meskipun ini tidak mencerminkan, tapi tingkat kesehatannya kan bisa dilihat dari sana mungkin. Dan seterusnya, saya kira hak itu tetap Mbak, saya kira tetap harus diberikan kalau mereka yang ingin menggunakan hak pilih tadi. Baik, kita ke Pak Wan. Pak, gimana nih Pak sinkronisasinya dengan Satgas COVID mengatasi banyak persoalan, nggak cuma para pemudi yang nantinya menggunakan hak suara, tapi juga nantinya pelaksanaan di hari H. Silakan Pak. Ya, tadi ini kan tugas yang sangat berat ya dalam proses penyelenggaraan. Saya kira KPU harus terbuka untuk mengajak stakeholder yang lain untuk terlibat secara aktif dalam proses pilkada ini, dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan 2020 setiap tahapannya. Jadi saya contohkan ya, di tahapan coklit itu juga ada proses kerjasama dengan Dinkes dan sebagainya. Proses pencalonan kemarin juga ada kerjasama dengan Dinkes, dengan Satgas COVID, dengan BNP ya kalau di provinsi, di kabupaten. Kemudian pihak-pihak lain yang memang memiliki kompetensi terkait dengan sesuai dengan pembidangannya. Nah, saya kira pada saat pemungutan suara nanti, dan saya kira ini sudah terpetakan ya misalnya pemilih-pemilih yang potensial akan menggunakan hak pilihnya itu sebenarnya sudah terpetakan juga, sehingga tentu pada saat pemungutan suara nanti kerjasama yang selama ini sudah terbangun dengan institusi yang tadi saya sebutkan itu tinggal diperkuat saja
dengan kemudian membuat pemetaan di titik-titik mana potensi-potensi terjadinya penularan itu. Ya kan di DIY kan sudah ada petanya misalnya. Kalau di Bantul misalnya saat ini yang sedang tinggi kan di Sewon misalnya. Ini kan sudah teman-teman di Kabupaten Bantul sudah memetakan, sudah berkoordinasi dengan Dinkes, dengan Satgas COVID di Bantul untuk memetakan. Meskipun dari hasil pemetaan awal kan yang yang terkena itu bukan menjadi bagian dari calon pemilih di Pilkada Bantul kemarin misalnya. Tapi ini menjadi perhatian bahwa kemudian interaksi dengan warga di sekitar kan memungkinkan untuk terjadinya penularan, sehingga memang teman-teman di 3 kabupaten ini terus melakukan upaya-upaya koordinasi untuk terus memetakan, termasuk mungkin yang tadi ada pertanyaan kalau ada pemudik ini saya kira pemerintah daerah juga penting dilibatkan dalam mengantisipasi penularan pada saat proses pemungutan suara. Kira-kira seperti itu. Belum Pak. Persiapan untuk sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan Satgas untuk kepada pemudik itu sudah dilakukan belum Pak? Kalau soal pemudik memang belum ya. Belum. Kalau untuk soal pemudik belum ya. Tapi pemetaan terkait dengan zona-zona rawan karena peningkatan penularan itu sudah dilakukan oleh teman-teman ya sudah dilakukan. Pemetaan ya Pak? Ya pemetaan, misalnya tadi saya contohkan di Bantul tadi, teman-teman di KPU Bantul sudah berkoordinasi untuk memetakan mitigasi di TPS-TPS di sekitar di Sewon. Jadi tidak hanya masalah COVID saja, misalnya teman-teman di Sleman juga sudah memetakan tidak hanya COVID, namun juga pemetaan untuk Gunung Merapi ya. Jadi kami itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya force majeure yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak hanya COVID namun juga bencana alam yang lain. Ini kan sudah kami lakukan untuk diawali dengan pemetaan, berkoordinasi dengan BPBD, berkoordinasi dengan Satgas COVID, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan tentu kan tidak berhenti di situ nanti. Nah, tidak berhenti di situ karena ini kan dinamis nanti. Di setiap kecamatan mungkin hari ini contohnya misalnya di Sewon, bisa mungkin di kecamatan yang lain. Ini kan pola-pola koordinasi itu terus akan dilakukan sampai nanti hari H. Baik, berarti harus segera koordinasi dengan Pemda ya Pak untuk mengantisipasi para pemudik dari zona merah. Ini masukan yang baik sekali. Karena waktunya semakin mepet Pak. Ya, karena kebalikannya kebanyakan di DIY ini kan banyak orang yang sekolah di sini kemungkinan akan balik kalau misalnya. Nah ini ternyata juga saya yakin potensialnya pemudik itu ada di Kabupaten Gunung Kidul ya. Ya meskipun di tempat lain saya yakin juga ada, namun mungkin peta terbesar terkait dengan kepulangan pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya sekaligus mudik itu mungkin teman-teman di Gunung Kidul nanti akan kita highlight untuk kemudian menjadi bagian yang perlu diantisipasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Saya kira begitu. Baik, kita ke Mas Begi. Mas, kira-kira apa nih yang paling sulit nantinya? Atau hal-hal apa yang kira-kira akan lolos nanti ketika penyelaksanaan Pilkada ini di tengah pandemi ini? Banyak sekali yang harus dilakukan oleh KPU ya, nggak cuma pemudik loh Mas. Kira-kira hal-hal yang akan mengganjal banyak hal kerikil-kerikilnya KPU ini nanti apa ini, mumpung ada Pak Wawan ini kita akan memberikan mengingatkan hal-hal tertentu kepada Pak Wawan agar sebelum ini beberapa hari lagi mau Pilkada ya. Silakan Mas. Sebenarnya kalau kita melihat realitanya Mbak ya, misal kita mengambil contoh saja, kampanye di media sosial. Kan sudah diatur itu, berapa akun yang boleh berkampanye, waktunya sampai kapan. Tapi pada prakteknya juga justru akun-akun di luar akun resmi itulah yang mengkampanyekan, yang paling banyak menyebar hoax katakan. Terus paling banyak melakukan black campaign gitu. Padahal yang diawasi apa, tapi yang melanggar apa. Nah, saya misal terus ketika itu digunakan logika itu digunakan
saat pandemi, misal kampanye di pandemi gitu. Yang diawasi misal adalah kerumunan, yang kampanye yang resmi, yang ketika melakukan kampanye kandidat harus melaporkan dulu kan, harus minta izin, nanti ada perizinan dulu baru bisa kampanye gitu. Nah, yang kampanye resmi memang mungkin diawasi, tapi kampanye-kampanye tidak resmi, pengumpulan massa yang tidak diketahui misal seperti itu juga potensinya sangat terjadi. Bawaslu ya Pak tadi. Potensinya itu sangat mungkin terjadi karena misal pengalaman dulu 2019 kalau tidak salah di Sleman juga ada beberapa kita katakan organisasi massa yang dia mengumpulkan calon walaupun tidak resmi, tetapi indikasi dia mendukung di salah satu kandidat itu juga ada gitu, sehingga memang ya itu bisa dikategorikan kampanye walaupun bukan resmi, walaupun bukan dilakukan oleh bagian resmi dari tim sukses gitu, tetapi pengumpulan massa tetap terjadi. Jadi seringkali kandidat memang sudah cukup cerdik untuk mengakali regulasi ya istilahnya, karena makin ke sini makin mendekati hari H, seperti yang saya bilang di awal tadi, tingkat kompetisi itu makin akan sangat tinggi dan gairah calon untuk mengungguli lawannya itu akan semakin tinggi. Gitu sih Mbak Maya. Ya gitu. Pak Sofyan dulu ya Pak. Pak, ini ada saran-saran apa kepada KPU ini agar penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, kira-kira ada banyak hal yang nantinya berat bagi KPU menurut pandangan Pak Sofyan. Maaf Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, kira-kira ganjalan-ganjalan apa yang nantinya akan dihadapi KPU yang akan disarankan kepada Pak Wawan ini sebelum pelaksanaan pilkada nanti kita selenggarakan sehingga KPU bisa benar-benar siap 100% walaupun ini adalah hal baru ya Pak ya. Silakan Pak Sofyan. Baik, tadi lanjutin yang itu Mbak, yang pemudik tadi misalnya ya. Ini kan mungkin salah satu terobosannya memang disikapi sebagaimana dalam keadaan khusus itu orang di rumah sakit misalnya, kan bisa jadi petugasnya yang datang ke pemilih. Jadi misalnya mereka harus karantina misalnya karena barusan pulang, kemudian masyarakatnya ada stigma tidak boleh keluar rumah dulu gitu. Nah ini juga harus disikapi bagaimana orang yang sakit atau tidak mampu berjalan sampai ke TPS. Jadi saya kira ini juga kalau ini belum ada regulasinya, mungkin bisa segera dibuatkan aturan khususnya, sama seperti yang sedang dikarantina di tempat-tempat karantina ya, yang notabene tidak bergejala ya. Jadi sekarang ini kan banyak sebenarnya lebih dari 70% ini kan orang tanpa gejala ya, asimptomatis ya, tidak tanpa gejala. Nah sehingga mereka ini bisa isolasi mandiri. Dan termasuk yang mudik tadi. Mudik itu meskipun negatif ya, itu kadang-kadang karena stigma. Jadi akibat stigma ini dia misalnya kemudian terhambat tidak bisa ke bilik suara misalnya ya, karena stigma tadi. Nah maka harus dilayani sebagaimana orang yang sedang isolasi mandiri di rumah. Misalnya ini masukan saja sebagai satu terobosan mungkin kalau memang perlu tidak lanjutin. Kemudian kalau penilaian justru saya melihatnya malah begini, kalau pembahasan seperti ini nanti terkesan tidak ada ujungnya, sangat boleh jadi malah partisipasinya rendah. Jadi karena kekhawatiran yang muncul kemudian sosialisasi yang kurang, bisa jadi partisipasi pemilih ini untuk ke TPS itu rendah, sehingga justru yang kami harapkan agar partisipasinya justru tinggi, tetapi sesuai protokol kan gitu ya. Jadi ini kan dilema ini. Kalau kekhawatiran yang muncul kemudian kita bahas berterusan dan seperti tidak ada ujungnya misalnya, mohon maaf, ini nggak boleh terjadi. Nah KPU harus punya sikap terobosan agar kemudian tadi pemilu ini sukses, maka bagaimana tingkat partisipasinya tinggi. Nah, yang tadi saya sebut pemudik tadi disikapi sebagai orang yang karena stigma sama dengan orang yang tidak mampu datang ke TPS, bisa jadi juga ya, di wilayah-wilayah tertentu ketika nanti misalnya juga tingkat partisipasinya rendah sampai pada jam tertentu, nah ini mungkin juga perlu dibuat terobosan. Nah, ini juga catatan mungkin kalau masih mungkin dibahas di tingkat teknis bahkan sampai ke pusat, itu juga pemilih datangi. Artinya saya kira ada sebagian pemilih yang memang
kekhawatiran bahasa kita ya, kekhawatirannya kemudian sedemikian rupa, tingkat kewaspadaannya sangat tinggi sehingga mereka ini mau datang ke TPS itu enggan dalam makna khawatir tadi, wah kalau di sana nanti saya ketemu banyak orang, ya kan, ketemu dengan interaksi ya meskipun sudah dibatasi tapi tentu akan berinteraksi dengan tidak mungkin tidak berinteraksi kan, semuanya orang. Nah sehingga dia memutuskan untuk tidak jadi memilih. Ya, lebih baik saya di rumah aja lah. Ini daripada khawatir begini. Nah, ini juga satu hal yang saya kira perlu dibuatkan terobosan regulasinya, tantangan bagi KPU, KPUD, KPU agar sukses pemilunya kan. Kalau nanti partisipasinya rendah sampai di bawah 50%, nah ini kan legitimasi tadi kan menjadi persoalan ke depan gitu kan. Nah, sehingga tadi sama penyikapannya, berarti kalau sampai pada durasi waktu tertentu tingkat partisipasinya masih rendah, ada langkah di mana tadi mendatangi pemilih. Jadi TPS itu petugas TPS, ya kan, petugas TPS atau bahkan ada petugas khususnya yang mendatangi rumah warga. Jadi penyikapannya ini memang baru, ya. Selama ini nggak ada pelayanan sampai seperti ini kan nggak ada selama ini. Dan hanya khusus pada yang sakit-sakit saja di rumah sakit atau di rumah yang sangat parah dan sebagainya yang tetap ingin memilih. Ini sama saya kira juga harus ada terobosan. Nah, memungkinkan atau tidak monggo ini kalau memang masih ada waktu bisa dikaji untuk didatangi ke rumah-rumah tadi yang memang mereka enggan ke sana dan ini kan mengurangi angka meningkatkan angka partisipasi. Saya kira itu saja mungkin Pak kalau dari saya. Nah, khawatir lagi loh Pak Wawan ini Pak Wawan. Ternyata ada orang-orang yang di stigma sehingga nantinya nggak bisa datang ke TPS, ada yang di karantina mandiri di rumah sehingga nantinya nggak bisa datang ke TPS, yang OTG yang nggak bisa datang ke TPS. KPU apakah sudah bersiap Pak atau masih menjadi highlight? Sudah dekat waktunya, silakan. Iya, pengaturan tentang mekanisme pemungutan dan penghitungan suara itu kan masih dibahas ya di KPU dan diskusi-diskusi yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi Pak Sofyan dan Mas Wagi itu menjadi perbincangan di internal KPU juga ya. Bagaimana kemudian fasilitasi pemilih di rumah sakit, fasilitasi pemilih yang ada di tempat-tempat karantina karena COVID atau karena satu dan lain tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ini saya sampaikan untuk saat ini saya belum bisa masuk secara tegas ya opsi apa yang nanti akan dipilih oleh KPU untuk bisa memfasilitasi semuanya. Namun yang penting untuk kami sampaikan bahwa apapun yang kemudian nanti metode yang bisa opsi lain selain misalnya datang ke TPS dan dituangkan di dalam ketentuan dalam perundang-undangan peraturan KPU itu harus bisa menjamin tadi bahwa yang bersangkutan pemilih itu menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi harus bisa menjamin seseorang itu bisa menggunakan hak pilih secara langsung tidak terwakili, kemudian kerahasiaannya terjamin, ya, dan waktu pemungutan suara itu dalam waktu yang bersamaan. Kalau di pemilu 2019 memang kemarin untuk pemilih-pemilih di luar negeri itu memang diberi ruang untuk mengirimkan melalui pos ya. Namun itu hanya berlaku di pemilih-pemilih di luar negeri yang disampaikan ke kedutaan besar. Karena dan waktu pemungutan suara di luar negeri itu lebih fleksibel daripada pemungutan suara di dalam negeri. Ini yang tadi di awal juga Mas Oke juga menyampaikan bagaimana pemilu itu terkait dengan trust, pemilu itu terkait dengan ekosistem. Ya, kami menyampaikan ada opsi lain misalnya menggunakan Sirekap ini. Ini kan kemarin baru saja nih dibahas di Komisi 2. KPU itu berupaya untuk mengefektifkan misalnya kerja-kerja hasil pemungutan suara dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Namun ternyata pandangan legislatif belum sama dengan KPU misalnya. Kemarin kita dengar kabar bahwa kemudian Sirekap yang awalnya itu didesain untuk mempermudah kerja-kerja KPU itu sebagai alat bantu saja. Ini kan kembali lagi ke persoalan terkait dengan trust. Hasil pemilu itu bisa diterima atau tidak kalau kemudian pemilihnya itu didatangi.
apakah kemudian didatangi itu oleh petugasnya saja, atau saksinya juga, atau pengawasnya juga. Nah, kalau kemudian didatangi oleh petugasnya saja, kemudian apakah bisa menjamin bahwa pilihannya itu memang benar-benar dari pemilih? Ya, sementara saksinya hanya stay di TPS. Ini persoalan-persoalan yang memang harus dijawab, dan itu terkait dengan tadi trust, terkait dengan kemandirian pemilih, terkait dengan kerahasiaan pemilih, itu yang harus dipertimbangkan masa-masa untuk memutuskan metode apa yang harus dipakai. Saya kira begitu, Mbak. Ya, sebelum ke Mas Ugi nanti ya Pak. Tadi Pak Sofyan menyinggung tentang tingkat partisipasi pemilih yang terancam merosot loh Pak di tengah pandemi ini. Apalagi dengan banyak persoalan yang bakal dikhawatirkan mencegah para pemilih ini untuk bisa datang ke tempat pemungutan suara karena banyak stigma. Nah, bagaimana KPU memandangnya? Apakah memang ada persoalan-persoalan trust sehingga ya sudah pemilihnya kalau nggak milih ya terus gimana gitu? Gimana Pak? Iya, saya tidak ingin membandingkan misalnya kenapa pemilu ini kemudian dipersoalkan sementara pusat-pusat keramaian sudah sangat ramai, tempat-tempat wisata ya itu sudah ramai kan. Ini kan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang pemilu itu terkait dengan hak konstitusional dan perlu dilakukan untuk regulasi kekuasaan, untuk secara damai, secara aman dan sangat strategis. Apalagi kemudian kepala daerah yang akan kita pilih itu tentu harus memahami dan berpihak terkait dengan penanganan COVID, tidak hanya aspek-aspek yang bersifat kesehatan, namun juga ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan dibutuhkan proses pemilu ini untuk memilih pemimpin tadi yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan COVID di masing-masing daerah. Nah, ini kan sangat kontradiktif ya. Kemudian kita melihat di tempat-tempat keramaian di DIY ini misalnya juga sudah penuh. Sebenarnya pemilu yang kemudian kami berupaya untuk menyiapkan secara maksimal, kemudian berkoordinasi dengan banyak pihak agar pemilih itu merasa nyaman dan aman datang ke TPS, itu juga harus didukung bahwa ini KPU sudah berupaya, mari sama-sama kita jaga agar ya, mau tidak mau tanggal 9 Desember itu harus terjadi, pemungutan suara harus terjadi. Maka butuh peran serta dari semua pihak. KPU, apa yang harus dipersiapkan oleh KPU, tentu kami akan sangat terbuka untuk mendengar bahwa ini yang harus disiapkan, ini yang harus kami persiapkan. Namun juga butuh pihak lain yang juga kemudian mengingatkan kepada publik, mengingatkan kepada peserta pemilu dan lain sebagainya bahwa mari kita jaga sama-sama bahwa 9 Desember itu sesuatu yang mesti terjadi, harus terjadi, dan mari kita jaga sama-sama. Sesuai protokol kesehatan ya Pak? Iya, sesuai dengan protokol kesehatan. Banyak pihak yang tentu harus berperan di sini. Kalau hanya mengandalkan KPU dan Bawaslu saja, saya kira ini pekerjaan yang sangat berat sekali ya. Baik. Saya kira pentingnya kemudian diskusi di sini adalah banyak pihak yang kemudian mendengar dan perlu memberikan support kepada penyelenggara pemilu agar bisa melaksanakan dengan baik, aman, dan sehat. Ya, gitu, Pak. Baik, ke Mas Ugi, nanti kita ke Pak Suywan. Kita membahas kekhawatiran tentang merosotnya tingkat partisipasi pemilih nih Mas Ugi nih. Kira-kira bagaimana pandangan Polgov tentang hal ini? Ini pandemi, kemudian belum lagi pelanggaran klasik, kemudian belum lagi persoalan-persoalan lain tingkat partisipasi pemilih. Silakan Mas, nanti kita kembali ke Pak Suywan lagi. Menurut saya ada beberapa salah kaprah ya terkait memahami partisipasi ya. Jadi pertama, seringkali kita membebankan tingkat partisipasi pemilih itu kepada KPU seorang. Dan menurut saya itu tidak benar ya. Seringkali kita ribut membahas partisipasi hanya menjelang pemilu saja gitu. Padahal tugas utama dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, dia adalah operator dari penyelenggaraan pemilu gitu.
Tapi permasalahan partisipasi kan terkait dengan pendidikan politik, terkait peran partai politik juga, bagaimana melakukan pendidikan politik di masyarakat gitu. Karena ya kalau kita mempelajari ilmu tentang partai politik, ya salah satu tugas partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Pertanyaannya, apakah selama 5 tahun ke belakang, misal kalau dilihat dari rentang waktu sebelumnya, apakah partai politik melakukan pendidikan politik itu kepada masyarakat untuk menaikkan partisipasi ketika terjadi pemilu sebagai bagian dari sirkulasi kekuasaan gitu. Itu kan juga perlu kita pertanyakan gitu. Jadi pertama menurut saya membebankan tingkat partisipasi pemilih kepada penyelenggara pemilu terutama KPU seorang itu tidak bijak juga gitu. Karena banyak aktor yang mempunyai peran untuk pendidikan politik. Itu yang pertama. Terus salah kaprah selanjutnya adalah menurut saya terkait memandang partisipasi. Selama ini partisipasi itu seringkali dipandang hanya dalam bentuk voting, hanya dalam bentuk memberikan suara, masyarakat memberikan mandat dan dikonversi kepada voting, dan itu menjadi legitimasi bagi pemerintahan yang terbentuk pasca elektoral gitu. Sedangkan partisipasi masyarakat itu bisa berwujud lain, bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintahan yang terbentuk pasca elektoral itu juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat yang menurut saya jauh lebih penting ya, daripada 5 menit di bilik, 5 tahun pasca pemerintahan terbentuk mengawasi, dilakukan popular kontrol, itu menjadi jauh lebih penting. Jadi menurut saya harus ada salah kaprah, ini harus diluruskan lah kurang lebih, bahwa yaitu tadi, pertama bukan hanya beban KPU, ini adalah tugas banyak pihak yang mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan politik. Yang kedua adalah partisipasi saat di bilik suara itu hanya sebagian kecil dari partisipasi masyarakat. Jauh lebih penting partisipasi pasca pemerintahan yang baru terbentuk pasca elektoral. Itu catatan saya, Mbak. Baik, silakan Pak Sofyan, ada tanggapannya mengenai hal ini? Baik, terima kasih. Saya sependapat dengan Mas Wogik ya, Mas Wogik tadi. Tapi kami maksud dengan tingkat partisipasi di masa pandemi tadi, di hambatan partisipasi karena teknis saja, dan stigma, bukan karena kesadaran politik. Jadi kesadaran politiknya ada, tetapi ketika misalnya di pandemi, kemudian mereka ada stigma-stigma yang belum bisa berhasil ditembus tadi. Tapi mudah-mudahan KPU bisa menjelaskan ini semua, dan mudah-mudahan mereka juga stigma-stigma tadi juga hilang, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat juga sudah tidak ada, karena melihat kerja nyata dan koordinasi antara KPU dan Satgas Covid juga sudah sedemikian rupa. Mudah-mudahan mereka akan memberikan tingkat partisipasi yang tinggi. Jadi partisipasi yang kami maksudkan tadi adalah benturan teknis saja, bukan kesadaran politik. Kesadaran politik ada, tetapi kalau benturan teknisnya tadi dan stigma tadi menjadi hambatan, kan ini apakah perlu dilayani ke rumah, kan saya bilang gitu. Di rumah bagaimana orang yang OTG, yang karantina tadi. Jadi itu yang kita maksud dengan partisipasi yang tadi. Kemudian untuk yang kedua tadi apa Mbak, yang masuk tadi tentang pendidikan politik. Sudah pendidikan politik tadi, pendidikan politiknya jadi memang perlu itu kita lakukan oleh partai politik dan banyak pihak ya, untuk menumbuhkan kesadaran tadi, dan itu mudah-mudahan juga on proses ini kita selalu lakukan. Mungkin itu Mbak ya tadi ya. Baik, sampai sini saya rasa kita sudah memberikan banyak saran kepada KPU ya Pak Wawan, agar segera berkoordinasi, karena KPU tidak bisa sendiri menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Pemerintah daerah dan terutama Satgas Covid, dan ada banyak persoalan yang kita catat hari ini seperti pemudik, dan kemudian orang-orang yang dikarantina di rumah, dan kemudian kekhawatiran mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya karena stigma juga. KPU juga harus memikirkan hal itu. Selain kerumunan yang memang sudah ada 12 hal yang sudah disiapkan KPU, ternyata tidak hanya itu, tapi ternyata masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh KPU dalam waktu yang mepet. Kita ke pertanyaan dulu yang mungkin ini kita membahas sesuatu yang belum terjadi di Indonesia.
dari Ayu itu apa yang disampaikan Mas Lugi menarik. Kita mau mengadopsi sistem luar, tidak serta-merta menerapkan karena tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah atau instansi terkait di sana berbeda dengan di sini. Jadi bisa dikatakan ini PR besar bagi kita dari pilkada-pilkada yang lalu. Bagaimana hasil evaluasinya, Mas? Apakah ada kajian soal bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat baik atas pelaksanaan pilkada, para calon dan para aparat hingga negara? Silakan Mas Lugi. Polgov beberapa waktu lalu, tepatnya di Pilpres 2019, sempat menganalisis isu negatif yang muncul 7 hari menjelang pemilihan, hari pemilihan sama 7 hari pasca pemilihan gitu. Nah, konteksnya adalah Pilpres 2019 ya. Jadi di konteks waktu itu 7 hari sebelum pemilihan itu isu negatif banyak beredar di sekitar para kandidat. Semua kandidat intinya kenal lah tentang isu negatif ini, baik di kubu 01 atau kubu 02 gitu. Tapi saat hari H, serangan isu negatif tuh cenderung turun di kandidat, dan di KPU, penyelenggara pemilu terutama KPU itu cenderung naik, dan bahkan naiknya sangat signifikan gitu. Jadi pasca pemilu itu yang isu negatifnya cenderung malah ke penyelenggara gitu. Kandidat mulai sepi nih isu negatifnya, terus meroket tajam saat pasca pemilu itu kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Banyak sekali isu negatif waktu itu, seperti seingat saya saja ya, itu terkait dengan bagaimana ketidaknetralan penyelenggara pemilu, terkait dengan surat suara yang tercoblos, terus surat suara yang dia kepercayaan terhadap hasil lah kurang lebih. Nah itu sih hasil dari riset di konteks Pilpres 2019 itu. Sehingga memang ya kembali lagi banyak problema terkait kepercayaan publik, tetapi memang kita harus melihatnya secara luas ya, tidak hanya bisa menyoroti satu sisi saja gitu. Baik, Mas. Kita ke Pak Wawan ya, Pak. Ini agak berbeda pembahasan, Pak. Kita mau tanya nih, Pak, sejauh ini dalam menyiapkan penyelenggaraan pilkada, ada kendala apa yang paling berat sih, Pak, dilakukan ketika di tengah COVID ini, di tengah COVID-19 ini, yang dirasakan oleh KPU? Ya, sebenarnya tadi terkait dengan ya meskipun kami di KPU ya tadi misalnya persoalan tingkat partisipasi tidak terkait hanya di TPS saja ya, tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan pemilu itu kan sejak misalnya coklit, sejak pencalonan, sejak kampanye itu kan bagian dari partisipasi ya. Namun memang salah satu kehadiran pemilih itu menjadi sesuatu yang terus saja menjadi perhatian KPU, meskipun itu dari sisi aspek legalitas tidak berpengaruh. Berapapun pemilih yang hadir itu tidak mempengaruhi hasil legalitas hasil. Misalnya kalau hadir paruh, apakah tidak legal, tidak mempengaruhi legalitas hasil. Tapi tentu memang hadirnya orang ke TPS itu mencerminkan upaya-upaya untuk melakukan mengagregasi bentuk partisipasi dia dalam memilih pemimpin ya. Meskipun tadi kita sebenarnya sepakat itu bukan satu-satunya alat ukur untuk mengukur partisipasi. Nah, kehadiran di TPS itu memang saat ini memang menjadi perhatian kami ya, bagaimana kemudian mengajak pemilih untuk datang ke TPS. Ini memang bagi kami merasa cukup berat ketika berhadapan dengan itu yang masih berat ya, Pak. Ya, stigma itu tadi. Makanya upaya-upaya yang kami lakukan adalah meyakinkan kepada publik bahwa TPS itu aman. Ya, protokol-protokol kesehatan yang kita siapkan itu harus mampu kami berikan, tidak hanya dalam rangka untuk untuk waktu pemilu saja, tapi kami itu menyiapkan itu memang spiritnya memang untuk menjaga betul. Untuk menjaga ini terkait dengan keselamatan dan terkait dengan kesehatan orang lain, itu tentu
kami tidak main-main karena kan ini menyangkut keselamatan dan kesehatan banyak orang. Tentu KPU tidak main-main. Tapi memang untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa di TPS-nya itu bersih, aman, itu memang menjadi PR besar bagi kita. Petugas pemilihnya nanti rapid test atau swab test, Pak? Rapid, ya. Rapid. Kemudian kalau reaktif nanti baru swab. Oh, begitu. Ya, dan sudah dilaksanakan tanggal berapa, Pak? Sudah selesai, ini semuanya sudah selesai dan sudah terbentuk semua. Dan kami masih proses untuk rapid. Ini kalau jumlahnya banyak, Pak. 40-an ribu ini yang harus dirapid. Ini kan membutuhkan SDM dan alat yang cukup ya. Hampir 40-an ribu yang harus dirapid. Yang tersebar di 3 kabupaten. Itu bertahap ya, Pak? Iya, dalam waktu ini karena kan hasil rapid itu kan berlaku menurut surat Menteri Kesehatan itu kan 14 hari. Artinya rapid yang dilakukan itu harus mampu memberikan sesuai dengan ring waktu bahwa yang bersangkutan itu aman dari gejala-gejala COVID itu. Sehingga dilakukan paling tidak 14 hari sebelum hari H atau kurang dari itu. Kalau ada yang reaktif, apakah KPU sudah siap menyiapkan pengganti petugas pemilih misalnya yang reaktif tiba-tiba banyak dan waktunya mepet gitu, Pak? Gimana? Ya, dari sisi penyediaan SDM saya kira sudah cukup ya. Ada beberapa yang memang kita siapkan seandainya ada kontingensi tadi. Ya, kontingensi bisa berupa ternyata ketika di rapid menjadi reaktif dan harus diganti. Itu kontingensinya sudah kita siapkan, bisa dalam bentuk nanti kita melakukan rekrutmen dengan cara meminta bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan. Oh begitu. Ya, kalau misalnya ada yang rapid terus ada yang positif terus semua kena tracing gimana, Pak? Misalnya loh Pak, siapa tahu loh Pak. Itu KPPS-nya kan tidak dalam satu rumah semua ya. Ya siapa tahu loh Pak. Ya. Baik, saya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, ini rupanya petugas pemilih ini mau di rapid Pak. Apakah ada saran apa sebaiknya rapid, apa sebaiknya swab test, atau apa penjadwalan rapidnya dekat-dekat hari aja sehingga menjamin keamanan atau gimana? Ada saran dari DPRD DIY ya Pak? Silakan. Terima kasih. Kalau rapid bagi petugas ya, saya kira itu perlu ada anggarannya. Rapid saja saya kira rapid itu memang sudah cukup. Rapid ini kan tidak hanya menunjukkan tingkat kesehatannya ya, reaksi tubuh gitu ya, dan badannya panas apa tidak dan sebagainya itu kan itu juga ukuran ya, ukuran secara umum orang ini dinyatakan sehat atau tidak. Saya kira sudah cukup itu rapid saja. Kemudian kalau pertanyaannya tadi yang swab ya, rapid aja Mbak. Saya kira rapid sudah cukup itu untuk petugas kan, dan waktunya tadi kan sudah disampaikan kurang dari 14 hari dari hari. Baik, saya ke Mas Ugi. Mas Ugi ada saran nggak? Ini rupanya petugas pemilih ini hanya di rapid, Mas. Sementara ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa rapid ini tidak cukup untuk memastikan keamanan petugas pemilih, atau misalnya kita punya kemungkinan yang lain kalau misalnya petugas pemilihnya positif misalnya. Silakan Mas Ugi, ada tanggapannya nggak? Saya tidak bisa memberikan tanggapan detail, Mbak, sebenarnya terkait efektivitas rapid dan swab ya, karena itu bukan di bidang ranah saya, itu di ranah kesehatan lebih tepatnya. Tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya saya juga sebenarnya tertarik dengan Pak Wawan tadi yang ada kontradiksi ya, bahwa sebenarnya misal perjalanan dari luar kota gitu, kegiatan perjalanan dari luar kota yang menggunakan mobil gitu.
itu nggak perlu rapid kan. Ya udah tinggal pergi aja naik mobil ke luar kota gitu. Nah, kenapa terus saat pemilu misal, pemilu kan di dalam kota itu sendiri gitu. Terus tapi tetap ya kayak gitulah. Maksudnya ada kontradiksi. Jadi saya ingin menyoroti bahwa sebenarnya pemilu ini hanya bagian kecil dari banyak aktivitas masyarakat, dan seringkali banyak aktivitas masyarakat itu yang sebenarnya juga berhimpitan, dan ketika kita memperlakukan A tetapi tidak memperlakukan B untuk banyak hal gitu. Itu sih catatan saya. Tapi saya tidak bisa dalam mencari efektivitas rapid atau swab. Baik, justru malah yang menarik ketika kita melakukan A tapi masih banyak hal B yang lain yang kita lakukan, itu seperti ke mall tadi ya Pak. Kenapa pemilu disorot sehingga orang-orang ke mall dibolehkan, ke pasar dibolehkan, orang-orang kerumunan lainnya dibolehkan. Saya pikir bukan begitu konteksnya ya Pak Wawan. Tapi karena pemilu ini ada penyelenggaraan pesta demokrasi yang memang harus dijamin keamanannya, sehingga kita akan membahas itu lebih detail, bagaimana petugas pemilih tidak menularkan virus itu kepada para pemilih nantinya juga. Pak Sofyan, ada tanggapan mengenai hal ini Pak? Tadi Pak Wawan menyampaikan ini kenapa toh kok pemilih ini putus sinyalnya Pak ya? Halo? Bisa masuk Mbak? Suaranya apa? Kayaknya sinyalnya terputus ya. Saya apa yang dari sana ya? Kayaknya hostnya ini. Oh, hostnya ya. Pak Wan malah connect ya. Baik, jadi oh ya, ini di apa ini di chat ini ada ini. Ya baik, ya itu tadi makanya yang kita berharap. Jadi kalau kita bicara konteksnya pemilu atau pilkada ini, maka KPU tadi monggo ya, kita juga berharap KPU bisa meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat atas segala protokol yang telah diterapkan tadi ya, sehingga tidak terjadi pertentangan tadi ya. Di sana keramaian, di sini kok tidak boleh ramai kan, itu kan nanti jadi debat kusir namanya ya. Nah, saya kira yang penting silakan protokol diterapkan ya. Apa namanya, publik dipahamkan atas arti pentingnya pemilihan ini, dan kemudian publik diyakinkan tadi atas protokol yang diterapkan gitu kan, bla bla bla. Kemudian petugas atau satgas COVID juga standby atau kemudian meninjau di setiap peristiwa rangkaian pilkada ini, sampai juga dengan hari H, misalnya petugas puskesmas juga mungkin ditempatkan atau berkeliling secara intensif di tiap-tiap TPS. Nah, ini kan juga bagian dari yang untuk meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa memang insya Allah semuanya berada dalam pantauan tadi. Jadi ya ini sembari juga kalau kita bicaranya tema lain, saya bisa bicara lain ini Pak. Temanya kalau bisa soal keberadaan pandemi ini, memang banyak hal yang memang kita masih menunggu jawaban sebenarnya ya. Ini misalnya ya, OTG, silakan Pak, sedikit saja nggak apa-apa Pak. Ya, OTG misalnya orang tanpa gejala ini sesungguhnya menular atau tidak. Ini kan pertanyaan sangat mendasar. Kalau ini bisa dijawab, ini akan mempengaruhi banyak aspek ya. Misalnya jawabannya itu tidak menular misalnya ya. Nah, kalau jawabannya tidak menular, orang tanpa gejala ini jawabannya adalah tidak menular, maka sesungguhnya ukurannya kan menjadi lebih sederhana. Ya, sepanjang orang itu tidak menunjukkan gejala apapun, ya kan, tidak panas, tidak batuk, dan sebagainya, itu maka tidak ada alasan untuk masyarakat ini khawatir ya terhadap penularan COVID. Tetapi kalau jawabannya adalah orang tanpa gejala itu menularkan, nah ini tentu kekhawatirannya akan sangat tinggi di tingkat masyarakat, karena dia akan menduga, oh ini tetangga saya, oh ini petugas itu memang nggak ada gejala apa-apa, tapi jangan-jangan dia menularkan. Ini sehingga tingkat kekhawatiran akan semakin tinggi ya. Jadi ini kalau temanya lain nanti, ini kami akan membahas bersama Dinkes mestinya, ini mestinya menemukan jawaban. Kalau fakta-fakta di lapangan kami menemui
bahwa yang kami jumpai ini, banyak yang kami jumpai itu orang tanpa gejala itu tidak menularkan. Benar-benar tidak menularkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu. Kami ketemu langsung dengan orang yang dinyatakan positif itu, hasil swab ya, bukan reaktif, bukan rapid loh ya. Rapid kan maknanya masih macam-macam, tapi kalau swab ini kan maknanya positif kan, ini kan berarti dinyatakan ada keberadaannya, ada virus itu. Tapi faktanya yang banyak saya temui itu tidak menularkan kepada orang-orang yang sangat erat, sangat dekat. Nah, kalau fakta ini kemudian bisa dilakukan pencermatan lebih dalam dan bisa dibuatkan statement oleh dinas kesehatan misalnya atau satgas COVID, maka banyak persoalan tadi menjadi lebih sederhana. Karena di DIY ini kan ada 70% lebih yang orang itu tanpa gejala sebenarnya. OTG statusnya atau asimptomatis tadi. Ya. Tetapi karena belum ada statement yang tegas mengenai ini tadi, menular dan tidak sebagainya tadi itu, maka ya masih simpang siur terus. Tapi ala kulli hal dalam persoalan ini adalah KPU ya kita mohon untuk tetap terus menegakkan protokol ini dan menyampaikan kepada masyarakat tentang kesiapannya, ya tentang kesiapan tadi sampai kalau saya baca itu kan 1 sampai 16 itu ya tata urutan protokolnya itu ya 1 sampai 16 itu. Sampai pada tinta saja kan diteteskan ya, bukan dicelupkan. Itu kan memang ada bagian protokol yang saya kira itu baik-baik saja karena kalaulah bukan COVID tapi kan virus yang lain itu juga sebenarnya nggak baik kan kalau misalnya kita ada di satu tempat kok nyelap 500 orang di satu tempat yang sama, di satu wadah yang sama, itu juga bukan kan nggak baik. Ini saya kira bisa diteruskan. Hal-hal yang baik seperti ini kapanpun nanti ya, ada tidak ada COVID, saya kira ini ide misalnya tadi tinta tadi tidak dicelupkan tapi diteteskan. Ini kan berarti kayak sekali pakai ya, kayak orang tidak berinteraksi dengan bekas orang lain kan gitu ya. Ini kan bagus, ini kan standar. Nah yang seperti ini diyakinkan kepada publik, diyakinkan kepada masyarakat, saya kira cukuplah bagi kita untuk kemudian yakin atas hal-hal ini. Terima. Baik Pak, karena waktunya mepet ini hari Jumat, kita ke Pak Wawan untuk silahkan Pak saran kepada masyarakat yang akan ikut dalam pesta demokrasi nanti. Monggo, apakah apa yang harus mereka lakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan? Nanti baru ke Mas Wegi dan ke Pak Sofyan, silakan untuk menyampaikan hal-hal apa kepada publik menjelang pesta demokrasi tanggal 9 nanti. Silakan. Iya, terima kasih. Pertama, suksesnya Pilkada 2020 itu tidak hanya semata-mata hasil kerja dari KPU Bawaslu saja. Namun ini adalah kerja hajat semua pihak. Jadi karena hajat semua pihak, maka memang harus didukung oleh banyak pihak. Jadi kesuksesan sebuah penyelenggaraan pilkada itu kesuksesan semua pihak. KPU dan Bawaslu itu hanya panitianya saja lah. Kalau ada hajatan manten itu KPU Bawaslu itu panitianya, tapi hajatnya itu milik semua orang. Sehingga memang kerja-kerja KPU harus didukung dan juga dikritisi. Ya, apa yang dikhawatirkan oleh publik maka sampaikan supaya KPU terus melakukan perbaikan untuk mengantisipasi tadi. Karena semangatnya kami sama. Kami ingin tetap menjaga keselamatan dan kesehatan. Itu menjadi prinsip penyelenggaraan Pilkada 2020. Karena sudah menjadi prinsip, maka itu yang akan menjadi pegangan. Kemudian yang kedua, KPU menyiapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara nanti. Dan kami berharap upaya-upaya yang dilakukan KPU untuk menjaga agar TPS itu aman dari COVID itu bisa diikuti dengan kehadiran pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ini momen yang baik untuk memilih pemimpin yang diharapkan, sekaligus juga untuk melakukan proses-proses perbaikan penanggulangan COVID dari semua aspek. Karena pemimpin daerah tentu memiliki kewenangan untuk banyak hal, termasuk penanggulangan COVID-19 di daerahnya. Sehingga manfaatkan momen
sirkulasi kekuasaan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira 2 hal itu saja, Mbak. Maturun. Baik. Silakan Mas Ogi menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Poin pertama yang perlu diingat adalah partisipasi di masyarakat tidak hanya sebatas pemberian suara, tapi juga kontrol publik menjadi jauh lebih penting, pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa itu menjadi jauh lebih penting, dan itu harus terus dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari check and balances yang bekerja. Gitu. Poin kedua adalah terkait dengan konteks pilkada di tengah pandemi. Saya hanya bisa menyarankan tetap jaga tetap ikuti protokol kesehatan jika ingin memberikan suara di tempat yang telah ditentukan dan hindari kerumunan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas. Silakan Pak Sofyan. Kalau saya tadi justru partisipasi terus kita tunjukkan diantaranya dengan datang ke TPS. Dan dengan begitu maka masyarakat tentu ke depan akan bisa mengontrol. Karena keterlibatan masyarakat sudah sempurna. Sampai di TPS pun dia datang dan apapun hasilnya nanti maka masyarakat terus berperan aktif dalam melakukan kontrol publik terhadap siapapun nanti pejabat kepala daerah yang dihasilkan dari proses itu. Dan yang berikutnya tadi kalau kepada masyarakat ya monggo kita sama-sama mengembalikan kepada hati nurani kita, akal pikiran kita, ya ketenangan hati kita untuk memilih ya siapa yang menjadi pilihan kita yang tepat ya, tentu dengan berbagai bacaan-bacaan yang ada dan seterusnya ini monggo. Jadi saya kira pandemi ini mudah-mudahan hiruk pikuknya justru berkurang. Kami justru berharap dan dengan berkurangnya hiruk pikuk yang kadang terjadi di lapangan karena namanya juga massa ya tidak cukup bisa terkendali secara penuh. Ini menjadikan masyarakat menjadi lebih tenang. Dan dengan ketenangan itulah mudah-mudahan bisa melakukan pilihan yang benar-benar independensinya itu kuat. Ya, jadi berdasarkan pemikiran, berdasarkan renungan, ya, berdasarkan pencermatan yang mendalam, bukan sekedar berdasarkan hiruk pikuk yang mungkin sangat mungkin terjadi biasanya, tapi ini karena pandemi relatif berkurang, mudah-mudahan justru positif akan menghasilkan kepemimpinan yang hasil dari renungan masyarakat banyak yang lebih baik. Saya kira demikian, Mbak. Baik, sebelum pada penutup nanti, kita sekarang akan berfoto dulu bersama. Silakan para peserta menghidupkan kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan semua menyalakan kameranya. Cukup, Mbak Host? Baik. Sudah Mbak Host? Baik. Acara ini kami selenggarakan bersama Satgas COVID-19 Pusat untuk menegakkan protokol kesehatan dalam menjelang Pilkada dan pelaksanaan Pilkada 2020. Tadi sudah disampaikan, silakan masyarakat ikut dalam pesta demokrasi. Ini bukan hajat KPU saja, tapi hajat semua pihak, sehingga KPU harus didukung penuh oleh semua pihak. Dan jangan lupa seperti kata Mas Ogi, nanti setelah ikut pesta demokrasi yang paling penting adalah kontrol publik kepada para pejabat yang sudah terpilih. Dan dari Pak Sofyan, partisipasi Anda begitu penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi kali ini, jadi silahkan menggunakan hak suara dengan baik. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Wawan, Mas Ogi, dan Pak Sofyan. Semoga kita jumpa di lain pembahasan ya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.